Maksiat yang kita lakukan nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Maksiat yang kita lakukan nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Ketaatan kepada Allah yang kita laksanakan susahnya sedikit, nikmatnya sampai ke surga. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah susahnya sedikit, nikmatnya sampai ke surga. Menjadi renungan bagi kita untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Artinya hati-hati kita dalam 3 hal. Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Sekonyong-konyong datang kita tidak tahu. Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal
Alhamdulillahilladzi an hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak dipuji. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah Al-Khaliq, sang pencipta. Selain Allah adalah yang dicipta. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Allah maha dari segala yang maha, yang mengurusi makhluknya. Allah maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi, termasuk itu di dalam diri kita masing-masing. Bisikan hati kita, keluhan hati kita, niat-niat hati kita tidak pernah luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menandakan bahwa Allah maha kuasa atas segala tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia agung yang diagungkan oleh Allah, yang membawa risalah kenabian, yang membawa manusia daripada jalan kegelapan menuju kepada jalan terang benderang dengan cahaya ilahi.
Baginda Rasul sosok pemimpin yang berhasil mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada satu pemimpin pun yang bisa menandingi kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini miliaran solawat selalu berkumandang yang dilantunkan ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah meruginya kita ketika nama baginda Rasulullah disebut, kita tidak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul yang notabene syafaat baginda Rasul dengan izin Allah di hari kiamat sangat kita harapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin rahimakumullah, lewat mimbar yang mulia ini khatib berwasiat takwa kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua. Mari berupaya kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala cegah maupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita pelihara nilai-nilai takwa yang dapat menumbuh kembangkan nilai-nilai kesuburan iman sebagai pembuktian kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di muka bumi Allah ini tidaklah lama, sebentar saja. Sebentar kita hidup di muka bumi Allah ini, tiada lain tiada bukan di antara tujuannya adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan kepadamu agar apa? Allah menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Jadi kita diuji. Jadi tidak ada kaitan kemuliaan, tidak ada kaitan kekayaan dengan kemuliaan. Tidak ada juga kaitannya kemiskinan dengan kemuliaan. Itu tidak ada kaitannya. Jadi yang ada di situ adalah setiap yang kita peroleh apapun itu, kebaikan, kekayaan dan hal lain sebagainya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, wahai Nabi Ibrahim, saat-saat apakah yang terindah, kebahagiaan yang terindah di dalam hidupmu? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ketika aku dibakar. Di situ kebahagiaan Nabi Ibrahim. Ketika ditanya kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ketika itu Bilal sudah menjadi seorang gubernur di Damaskus, kapankah saat-saat terindah yang kau rasakan di dalam hidup ini, kebahagiaan yang kau rasakan? Jawab Bilal adalah ketika aku dicambuk di padang pasir, ditimpakan batu di badanku dengan terik yang panas, tetapi yang keluar dari mulut Bilal ahadun, 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 zikrullah. Jadi kebahagiaan itu adalah letaknya pada mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Allah meletakkan kebahagiaan di dalam hati hamba-hambanya yang ikhlas, yang tulus, niat beribadah jauh daripada kesombongan, keangkuhan, kepongahan, kecongkakan, jauh daripada kesyirikan. Diletakkan Allah kebahagiaan itu di dalam hati hambanya dengan mentaati Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makanya baginda Rasulullah Muhammad mengatakan kepada para sahabat, perbaiki iman kalian
Jaddidu imanukum, perbaiki iman kalian, kata baginda Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana kami memperbaiki iman kami? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ucapanmu di dalam dasar hatimu, dimanapun kamu berada. Kebesaran Allah lah yang tertanam di hatimu. Jangan ada makhluk di hatimu. Kebesaran Allah tidak akan pernah masuk kepada hati seorang hamba selama di dalam hati seorang hamba itu ada kebesaran-kebesaran makhluk, ada kebesaran benda, harta dunia. Silahkan kau kejar harta dunia sebanyak-banyaknya, letaklah ia di dalam genggamanmu. Jangan masukkan ke dalam hatimu. Karena kalau kau masukkan ke dalam hatimu, kau akan merasa kikir. Pengaruh materi itu akan mempengaruhi hidupmu. Ketika kita dipanggil oleh Allah, bukan harta yang kita sebutkan, tetapi la ilaha illallah. Kalimat thayyibah yang kita sebutkan, la ilaha illallah. Bukan harta yang kita cari, bukan pangkat jabatan, bukan itu yang kita sebutkan. Jadikan hartamu itu berguna di jalan Allah. Infakkan ke masjid semampu kemampuan masing-masing. Gunakan di jalan Allah. Kalau tidak kamu infakkan, kalau tidak kamu gunakan, tidak kamu zakatkan, harta itu akan habis sia-sia di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, apapun kebaikan apapun yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah mungkin Allah membalas kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan. Tidak mungkin. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat kebajikan sebesar biji zarrah sekalipun, niscaya Allah akan membalas kebaikan itu. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarrah sekalipun, pasti juga Allah akan membalas keburukan itu. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Hilangkan maksiat sekarang juga. Hilangkan maksiat dari pandangan kita, dari pikiran kita, dari hati kita, dari telinga kita. Hilangkan kesemuanya. Hilangkan demi Allah. Yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian. Cukuplah kematian itu menjadi satu pelajaran yang terdahsyat bagi kita, bahwasanya sewaktu-waktu dia pasti akan datang, tidak memberi kabar kapan datangnya. Dia datang kalau sudah tiba saatnya, tidak pandang bulu. Kalau kita coba ambil pelajaran, bermain-mainlah kita, berziarahlah kita ke kuburan. Kita lihat di kuburan itu ada yang ukurannya panjang, ada ukurannya pendek, ada ukurannya sedang. Ini menandakan yang paling dekat yang mengintai kepada kita adalah, dan yang pasti kematian itu akan datang, tidak pandang bulu. Umur 40 tahun, 10 tahun, bahkan bayi sekalipun, kalau sudah dicabut Allah, sudah datang ketentuannya, tidak bisa ditawar dan ditolak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tiba ajal kematian orang-orang itu, tidaklah dapat mereka mengundurkannya dan juga tidak dapat memajukannya, meskipun sesaat saja. Pasti datangnya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka pada hari kiamat sajalah pahalamu disempurnakan. Barang siapa yang dilindungi Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguhlah mereka itu orang-orang yang beruntung karena dia mentaati Allah dan Rasul. Maka
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka tiadalah kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang sementara. Jangan kita tertipu dengan kehidupan yang sementara. Bukan berarti kita mengingat mati segalanya kita tinggal. Tidak, bukan begitu artinya. Mengingat mati itu menimbulkan spirit, kesemangatan bagi kita di dalam hidup ini untuk mencari bekal dunia, juga mencari bekal akhirat, sehingga kita terhindar daripada hal-hal yang haram. Berupaya kita semaksimal mungkin, sekemampuan kita masing-masing untuk tetap berada di jalan Allah dan mencari rezeki yang halal, thayyiban. Agar apa? Agar kebaikan, keberkahan Allah, kebesaran Allah dapat kita tampung di dalam hati kita, sehingga kebesaran Allah sajalah yang ada, karena selain Allah itu adalah kecil. Allah lah yang maha besar. Ingat, maksiat yang kita lakukan nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Maksiat yang kita lakukan nikmatnya sedikit, susahnya sampai kiamat. Ketaatan kepada Allah yang kita laksanakan susahnya sedikit, nikmatnya sampai ke surga. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah susahnya sedikit, nikmatnya sampai ke surga. Menjadi renungan bagi kita untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Artinya hati-hati kita dalam 3 hal. Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Sekonyong-konyong datang kita tidak tahu. Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan yang kita lakukan. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan, jangan pernah berhenti beribadah, meskipun kita rasa sedikit nilainya. Jangan pernah berhenti, berusaha ikhlas, niat lillahi ta'ala. Allah merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan yang kita lakukan. Yang ketiga, Allah merahasiakan kekasihnya di antara kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melukai perasaan orang lain dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan tingkah kita. Jangan-jangan dia dekat dengan Allah, dia kekasih Allah, mengaduh dia tengah malam tahajud, dia bermunajat, menangis kepada Allah, binasa kita dengan doanya. Hati-hati, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain, apalagi meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Kalau sampai terbersit saja sekecil di hati kita, remeh kita dengan orang lain, dengan ilmu kita, hati-hati. Benih-benih kesombongan telah tumbuh di dalam hati kita tanpa kita sadari. Setan telah menghembuskan, meniupkan kesombongan itu. Wal kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, sombong itu adalah menolak yang benar dan merendahkan orang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah kita pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita, menjadi satu iktibar untuk perbaikan diri kita, bahwasanya kehidupan kita ini adalah hal yang sifatnya sementara. Dunia ini bukan kekal, dunia ini bakal akan kita tinggalkan. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing. Semoga dengan persiapan yang kita lakukan, dengan niat kita lillahi ta'ala, Allah memberikan perlindungan kepada kita, baik itu di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وجعلنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأثوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوف رزقان هذا البركان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله